Shalom, semangat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali melalui Manna GTM Klasis Makassar. Kita bersyukur kita boleh disertai Tuhan dalam peristirahatan kita malam hari tadi, hingga boleh dibangunkan dengan penuh selamat hari ini. Mari bersama-sama kita mengawali seluruh aktivitas hari ini untuk merefleksikan firman Tuhan dalam semangat sukacita menjalani hidup anugerah Tuhan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama memuliakan nama Tuhan dalam pujian Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita membuka kitab Mazmur pasal 82 akan menjadi perenungan kita di ayatnya yang ketiga. Dalam firman Tuhan berbunyi sebagai berikut, Mazmur 82 ayat 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki atau sekaligus menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini, ada suatu istilah yang populer dan mungkin kita semua sudah pernah mendengarkannya. Istilah itu ialah menengok tetangga. Istilah ini saudara-saudara bukan dalam artian yang negatif. Dalam artian selalu mau mencari-cari kelemahan tetangga atau selalu mau ikut turut campur urusan tetangga, tidak. Tetapi istilah menengok tetangga ini dalam artian yang positif. Dalam artian sikap saling peduli atau memperhatikan satu dengan yang lain. Istilah menengok tetangga ini muncul karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan. Ada yang istilahnya dirumahkan, ada yang istilahnya dipensiunkan dini, dan istilah-istilah lainnya. Tentu ini semua karena akibat dari pengaruh pandemi COVID-19 yang membuat banyak saudara-saudara kita ada dalam situasi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kelangsungan hidupnya akibat kehilangan pekerjaan. Istilah ini tentu sangat indah dan positif ketika kita bisa mempraktekannya sebagai bentuk rasa sikap dan peduli kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dari kita.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bacaan kita pada hari ini, si pemazmur mengingatkan tentang bagaimana seharusnya kita hadir di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan akibat keserakahan sekelompok orang yang berkuasa dan hanya mau mengenyangkan diri mereka sendiri. Mereka memeras orang-orang lemah, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin lainnya. Si pemazmur berkata, berilah keadilan kepada semua orang, belalah hak orang-orang yang lemah. Ada dua kata, berilah, belahlah hak orang-orang yang lemah. Dua kata ini, selain permohonan tentunya kepada Tuhan, sekaligus menjadi ajakan bagi kita semua untuk hidup tetap dan peduli terhadap kehidupan mereka yang ada dalam kesulitan hidup. Terlebih kalau dalam menjalani kehidupan sekarang di masa pandemi COVID-19. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah puas ketika kita sudah pernah melakukan 1, 2, 3 kali membantu orang lain. Jangan berhenti, jangan stop sampai di situ. Tetapi lakukanlah itu setiap saat ketika kita menjalani hidup bersama dengan orang lain. Ajakan ini berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, baik secara pribadi maupun juga secara lembaga, tidak terkecuali lembaga gereja. Masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang terus bergumul masalah pekerjaan. Mereka kemudian kehilangan pekerjaan. Penghasilan mereka tidak ada. Sedangkan di sisi lain, kebutuhan hidup terus mendesak. Seperti misalnya mereka harus membayar rumah kos, mereka harus membayar tagihan listrik dan air, makan minum sehari-hari, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di tengah-tengah realitas hidup seperti ini, saudara-saudara, juga gereja secara pribadi maupun secara lembaga terpanggil untuk juga menyatakan pelayanan seadil-adilnya. Jangan hanya gereja melihat dan melakukan pelayanan di satu sisi saja, sedangkan aspek pelayanan lainnya terabaikan. Jangan hanya fokus kepada pelayanan bagi orang-orang dewasa, jemaat dewasa, lalu mungkin pelayanan kepada anak-anak, pelayanan kepada mereka yang lanjut usia terabaikan. Tetapi gereja juga harus menyatakan pelayanan seadil-adilnya secara menyeluruh. Salah satu di antaranya, realitas hidup yang kita jalani sekarang. Anak-anak kita bersekolah daring dengan jaringan. Mungkin banyak anak-anak kita, anak-anak Tuhan, kesulitan bersekolah dari rumah. Mungkin kesulitan kuota. Mungkin juga kesulitan HP Android. Atau fasilitas lain yang dibutuhkan dalam bersekolah dari rumah. Tugas dan tanggung jawab kita sebenarnya adalah bagaimana gereja terpanggil dalam suasana-suasana seperti itu. Gereja terpanggil untuk terjun langsung dalam pelayanan seperti itu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan gereja dalam contoh seperti itu. Misalnya, bagaimana gereja mengumpulkan anak-anak yang kesulitan kuota atau HP Android atau laptop. Tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana gereja bisa memfasilitasi mereka. Mungkin selama ini gedung gereja tidak terpakai untuk ibadah bersama. Tetapi gedung gereja bisa dipakai. Misalnya bagaimana hamba-hamba Tuhan menata pelayanan, mengumpulkan anak-anak seperti itu tadi yang mungkin kesulitan bersekolah dari rumah hanya karena masalah kuota jaringan atau HP Android. Mungkin laptop-laptop gereja yang seringkali selama ini dipakai untuk menampilkan slide-slide dalam ibadah liturgi tidak terpakai. Semua bisa digunakan untuk mereka. Misalnya bagaimana gereja memfasilitasi mereka. Dan kita tahu bersama di beberapa gereja sudah menggunakan wifi. Bagaimana wifi itu berfungsi dengan baik untuk mereka yang bersekolah dari rumah. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab gereja. Bahwa pelayanan itu bukan hanya soal bagaimana berkhotbah memberitakan firman, tetapi juga menjangkau orang-orang yang memang sungguh-sungguh membutuhkan sesuai dengan konteks yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini.
Dan yang terakhir saudara-saudara, pemazmur dalam bacaan ini mengingatkan bahwa Allah tidak tinggal diam bagi mereka yang berlaku tidak adil dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Dan di sisi lain, sekaligus juga si pemazmur mau memberi penguatan bagi kita semua bahwa Allah melindungi, Allah memperhatikan, Allah tetap peduli bagi mereka yang ada dalam berbagai macam persoalan hidup. Allah ada di pihak mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap peduli, selalu bersama dengan setiap kita umat-umatnya yang ada dalam persoalan dan pergumulan hidup. Selamat menengok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama berdoa. Terima kasih Allah, kami dituntun dipelihara malam tadi tidur dengan baik. Terima kasih karena kami sudah boleh bangun kembali, menikmati dan akan menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini akan membuat kami hidup dengan baik dan benar di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Bapa, buat jemaat-Mu yang akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan akan mengaruniakan mereka kekuatan, kesehatan dan hikmat kebijaksanaan, sehingga umat-umat-Mu menjalani hidup sepanjang hari ini dengan penuh sukacita, karena Allah memberkati hidup mereka. Baik mereka anak-anak, baik mereka pemuda-pemudi, baik orang tua yang lanjut usia sekalipun, Tuhan bersama dengan mereka. Karena kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan akan selalu ada sukacita, kebahagiaan. Diberkatilah kehidupan umat-umat-Mu, dibimbing dan dipeliharalah mereka dalam tuntunan Roh Kudus, menjalani hidup berkemenangan di dalam Kristus hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bermohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian refleksi firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Amin.